Shalom dan selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus pada pagi Minggu yang indah ini. Kita bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan pada pagi yang indah ini untuk sama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Dia, bahkan terus mempelajari kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang penting di dalam kehidupan kita dan juga yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudara, saya berdoa agar setiap kita masih tetap sehat, masih tetap kuat dan tetap bersemangat mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan pada hari-hari ini. Nah saudara, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, mari kita memulainya dengan berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, sekali lagi kami berkumpul bersama di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, kami datang dengan penuh kehausan untuk mau mencari wajah-Mu, bahkan untuk mau belajar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah setiap kami dengan roh pengertian, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, supaya setiap kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada pagi Minggu yang indah ini saudara, saya senang sekali untuk membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, dimulai daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-13. Saudara, pastikan Anda membawa Alkitab saudara pada pagi hari ini supaya kita sama-sama dapat belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Nah, mari saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tajuk ataupun garis besar di atas adalah mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, cerita mengenai gadis-gadis yang bodoh dan juga gadis-gadis yang bijaksana ini, saudara, bukan lagi suatu cerita yang asing bagi kita. Saya percaya ada ramai di antara kita yang mungkin telah pernah mendengarkan cerita ini, saudara. Namun pada pagi Minggu yang indah ini, saudara, sekali lagi Tuhan membawa kita untuk mempelajari petikan firman Tuhan ini, karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita melalui petikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, topik yang saya mau sampaikan pada pagi Minggu yang indah ini, saudara, adalah mengenai kebijakan akan memelihara hidupmu. Saudara, setelah kita mempelajari beberapa topik firman Tuhan yang sangat penting di dalam Matius 24, pada pagi Minggu yang indah ini kita akan melanjutkannya lagi di dalam Matius 25. Saya percaya di dalam petikan ini kita akan mempelajari lebih banyak lagi perkara-perkara yang penting untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudara, situasi dan keadaan dunia pada hari ini berada di dalam keadaan yang tidak begitu stabil, di mana kita sedang berhadapan dengan adanya 3 permasalahan yang besar, yaitu dimulai daripada masalah politik, pandemik, dan juga masalah ekonomi yang semakin menghambat kehidupan ramai orang dewasa ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, tidak ada yang bisa menjelaskan bilakah semua ini akan berakhir atau sampai bilakah kesudahannya. Namun sebagai umat yang berharap dan bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, gereja perlu hidup dengan bijaksana di hadapan Allah. Karena saudara, kebijaksanaan itulah yang akan memelihara kehidupan saudara dan saudari dan saya. Di dalam Amsal, Salomo berkata, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudara, kebijaksanaan dan kepandaian itulah yang akan memelihara kehidupan kita yang percaya di dalam nama Tuhan pada hari ini, saudara. Nah, dewasa ini, gereja memerlukan kebijakan dalam menghadapi hari-hari yang sukar ini. Tidak cukup hanya sekadar mengenal Tuhan atau sekadar menjadi seorang Kristen yang tidak berhikmat. Alkitab mengatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saudara, hamba-hamba yang setia dan bijaksana akan diangkat Tuhan, akan dipakai Tuhan, akan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupannya, saudara. Nah, saudara, Tuhan memanggil gerejanya, yaitu saudara dan saya, untuk hidup setia dan juga bijaksana. Karena kedua perkara inilah yang akan mendatangkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari-hari yang sukar ini, saudara. Nah, dari sudut pandangan Alkitab, apakah yang dimaksudkan dengan gereja yang bijaksana? Saya percaya hal ini tidak ada kena mengenanya dengan sehebat apapun pendidikan yang saudara dan saudari miliki pada hari ini, melainkan ianya lebih kepada cara hidup dan sikap kita yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, menurut Alkitab, orang-orang yang bijaksana di hadapan Allah itu adalah
mereka yang hidup takut akan Allah, seperti Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang hidup takut akan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Kenapa, saudara? Karena mereka memiliki cara hidup ataupun gaya hidup yang takut akan Allah. Nah, saudara, orang yang bijaksana di hadapan Allah juga itu adalah orang yang mau mentaati firman Allah. Ada banyak orang yang mendengar firman Allah, tetapi tidak ramai orang yang mau dengan sungguh-sungguh mentaati firman Allah di dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya itu adalah orang-orang yang bijaksana di hadapannya, saudara. Saudara, orang-orang yang bijaksana di hadapan Allah juga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai situasi dan keadaan. Namun, sebagai orang-orang yang bijaksana, mereka akan memilih untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya, saudara, menurut Alkitab, orang-orang yang bijaksana di pandangan Allah juga adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, mungkin persoalan ini kita boleh tanya dengan diri kita masing-masing pada minggu ini. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saya? Jika saudara benar-benar mengasihi Tuhan, maka saudara adalah orang yang bijaksana di pandangan Tuhan pada hari-hari ini, saudara. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi ini, saudara. Bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini, saudara. Bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini. Saudara, jika kita melihat cerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, hanya gadis-gadis yang bijaksana sahaja pada akhirnya berhasil untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Mengapa, saudaraku? Itu karena mereka hidup dengan bijaksana di hadapan Allah. Saudara, bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini, saudara? Jikalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Saudara, ada satu kejadian yang berlaku di sini, di mana sebahagian daripada 10 orang gadis ini, saudara, hanya membawa pelita, tetapi tidak membawa bekalan minyak di dalam kehidupan mereka. Saudara, bagaimana kebijakan akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini, saudara? Yang pertama itu adalah kebijakan tidak menjadikan hidupmu lalai atau alpa. Saudara, seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi, kebijakan di pandangan Tuhan bukanlah tentang siapa kita atau betapa hebatnya kehidupan kita, melainkan tentang sikap hidup kita yang mau tunduk kepada Tuhan. Jika gereja memiliki asas ini di dalam kehidupannya, saya percaya Anda pasti tidak akan hidup sebagai gereja yang lalai atau alpa di dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan, gadis-gadis yang bodoh itu hanya membawa pelita sahaja, namun mereka tidak menyiapkan bekalan minyak sebagai persiapan mereka. Saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa gadis-gadis ini begitu lalai dengan hidup mereka dan tidak sungguh-sungguh
mengerjakan apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka. Saudara, pada hari-hari ini saudara, tidak sedikit daripada gereja Tuhan yang masih hidup dengan cara yang demikian. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerjakan iman. Mereka tidak mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, dan hanya mencari Tuhan ketika mereka merasa perlu untuk mencarinya. Saudara, hiduplah sebagai gereja yang bijaksana, yaitu sebagai orang percaya yang mau tunduk kepada Tuhan dan juga melakukan firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-24, "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Saudara, jika kita mau hidup dengan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita pada hari ini, Tuhan Yesus berkata, saudara dan saudari adalah orang-orang yang bijaksana di pandangan Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini? Yang pertama, kebijakan tidak menjadikan hidupmu lalai atau alpa. Hal yang kedua, mari kita lihat itu di dalam ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, gadis-gadis yang bodoh hanya membawa pelita tetapi tidak membawa bekalan minyak. Namun gadis-gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita dan juga bekalan minyak di dalam buli-buli mereka, kata firman Tuhan. Saudara, bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini? Perkara yang kedua, saudara, kebijakan akan menjadikan kita selalu berwaspada. Ya, kebijakan akan menjadikan kita selalu berwaspada. Perbedaan di antara gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana ini adalah keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana lebih peka dengan kehidupan mereka dan selalu berwaspada dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh itu hanya menganggap remeh tentang tujuan dan matlamat hidup mereka. Saudara, hari ini masih ramai orang yang menjalani kehidupan mereka seperti gadis-gadis yang bodoh ini, di mana mereka menganggap remeh tentang kedatangan Tuhan dan mengabaikan segala nasihat yang diberikan kepada mereka. Mereka berpikir tidak apa-apa jika tidak mentaati firman Tuhan, dan tidak perlulah susah-susah untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Asalkan saya sudah jadi seorang Kristen, maka hidup saya pasti akan diselamatkan. Saudara, gaya hidup dan juga pemikiran yang seperti ini sangatlah berbahaya. Karena hal itu boleh saja membinasakan hidup dan masa depanmu dalam sekelip mata. Maka itu kerjakanlah imanmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, kebijakan seharusnya memimpin gereja ke arah sikap yang lebih berwaspada. Jika sikap ini tidak ada di dalam cara hidupmu, itu tandanya saudara masih belum hidup dengan bijaksana di hadapan Allah. Salomo berkata, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat yang ke-8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja pada hari ini, saudara. Kebijakan akan menjadikan kita selalu berwaspada. Hal yang ketiga yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, mari kita langsung melihat di dalam ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami dari minyakmu itu, sebab pelitah kami hampir padam." Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ya, di satu saat gadis-gadis yang bodoh ini mulai kehabisan minyak pelitah mereka, dan mereka meminta daripada gadis-gadis yang bijaksana supaya mereka memberikan minyak kepada mereka. Tetapi saudara, gadis-gadis yang bijaksana ini tidak memberikan kepada gadis-gadis yang bodoh ini, tetapi mereka memanggil gadis-gadis yang bodoh ini untuk pergi membeli di luar minyak itu, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga adalah kebijakan tidak menjadikan hidupmu berkekurangan. Kebijakan tidak menjadikan hidupmu berkekurangan. Firman Tuhan berkata, karena kedatangan mempelai laki-laki belum lagi kunjung tiba pada ketika itu, akhirnya gadis-gadis ini mulai kehabisan minyak mereka. Dan oleh kerana tidak memiliki bekalan minyak, gadis-gadis yang bodoh ini mulai meminta minyak daripada gadis-gadis yang bijaksana. Namun mereka tidak memperolehnya. Saudara, kekurangan mungkin boleh mencemaskan kehidupan kita, seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Namun jika kita hidup dengan bijaksana di hadapan Allah, janganlah bimbang tentang semua itu. Karena Allah pasti akan menyediakan segala kebutuhanmu. Firman Tuhan menyatakan, kebijakan sekali lagi telah memelihara gadis-gadis yang bijaksana ini, di mana mereka tidak perlu meminta-minta, bahkan tidak kekurangan satu apapun, karena sikap hidup mereka yang mau tunduk dan mendengarkan Tuhan. Saudara, demikianlah dengan kehidupan orang-orang yang mau tunduk dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu takut dengan apapun bahaya yang mendatang, karena orang-orang yang hidup dengan bijaksana pasti akan dipelihara Tuhan. Amsal Salomo mengatakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudara, puji Tuhan, sampai pada hari ini ada ramai di antara kita yang percaya, berharap dan berlindung kepada Tuhan, masih sehat, masih kuat, masih tetap bertenaga, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada penjagaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, ketika kita mau dengar apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, maka hadirat Tuhan akan menaungi hidup saudara dan saya, sehingga kita terhindar dari segala apapun bahaya dan malapetaka yang buruk yang terjadi pada hari-hari ini, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga itu, saudara, adalah kebijakan tidak menjadikan hidupmu berkekurangan. Ya. Hal yang keempat, jika kita terus melihatnya di dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hal yang keempat, bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini, saudara. Ya, yang keempat adalah kebijakan menjamin kita mencapai tujuan hidup. Ya, kebijakan menjamin kita mencapai tujuan hidup. Setiap kita pasti ingin mencapai tujuan hidupnya.
Dan tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini, melainkan di sorga, yaitu suatu tempat yang sempurna yang telah disediakan Allah bagi setiap kita. Alkitab berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hal ini dinyatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Dalam mencapai tujuan hidup, gereja perlu menjalani hidup yang bijaksana di hadapan Allah. Karena Alkitab berkata, gadis-gadis yang bodoh ini tidak mencapai tujuan hidup mereka. Mereka gagal di pertengahan jalan karena kelalaian dan kealpaan mereka. Alkitab berkata, dan Tuhan itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, inilah yang terjadi di dalam kehidupan gadis-gadis yang bodoh ini, saudara. Karena mereka lalai, mereka tidak berjaga-jaga, mereka alpa dengan kehidupan mereka. Akhirnya mereka gagal dan tidak berhasil untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Saudara, untuk mencapai tujuan hidup dan mengelakkan kegagalan seperti gadis-gadis yang bodoh ini, saudara, gereja perlu menjalani kehidupan yang takut akan Allah, mentaati firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara. Para wanita yang bijaksana berhasil mencapai tujuan hidup mereka. Pada akhirnya mereka bertemu dengan mempelai laki-laki karena mereka hidup dengan bijaksana, yaitu dengan berpandukan pada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebijakan menjamin kita mencapai tujuan hidup. Saya percaya rata-rata di antara kita ingin mencapai tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita? Apakah itu hanya ingin memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak? Tidak, saudaraku. Tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah di sorga. Amin. Itulah matlamat kehidupan saudara dan saya. Dan hal yang kelima yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kebijakan itu akan memelihara kehidupan gereja. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-10, akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika wanita-wanita bodoh ini pergi membeli minyak mereka, maka datanglah mempelai laki-laki. Dan mereka yang sudah bersedia pada waktu itu dijemput untuk masuk, dan mereka yang tidak ada pada waktu itu, saudara, akhirnya tidak menemukan, tidak berhasil untuk masuk ke dalam perjamuan kawin itu, saudara. Saudara, yang terakhir ini saya mau nyatakan adalah kebijakan akan menyelamatkan kita. Kebijakan akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Hal yang terpenting untuk kita pahami di dalam cerita ini adalah hanya mereka yang menang yang akan menerima keselamatan. Hanya orang-orang yang menang sampai ke garis akhir akan menerima keselamatan. Mempelai laki-laki adalah gambaran mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Manakala wanita-wanita bijak dan juga yang bodoh adalah hidup kita sebagai gerejanya yang menantikan kedatangan Tuhan pada hari ini. Saudara, tidak semua dari 10 wanita ini diselamatkan. Firman Tuhan berkata, hanya mereka yang bijaksana sahaja yang akan menerima keselamatan itu. Dan
akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini bermakna kekristenan sahaja belum lagi menjamin keselamatan kita, melainkan kita mau hidup dengan bijaksana dan menjadi pemenang di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, ingat baik-baik. Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa menang. Saudara, hidup sebagai seorang yang percaya, kita harus jadi pemenang. Ya, marilah kita hidup sebagai gereja yang bijaksana. Gereja yang bijaksana itu adalah gereja yang takut akan Allah. Gereja yang mau mentaati firman Allah, dan gereja yang melakukan kehendak Allah, juga gereja yang mengasihi Allah di dalam hidupnya. Itulah ciri-ciri gereja yang bijaksana. Saudara, hanya gereja yang hidup dengan bijaksana saja yang akan menjadi pemenang, dan gereja yang menang inilah yang akan menerima janji-janji Tuhan di hidupnya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, maka itu kita harus hidup sebagai gereja yang menang pada hari ini, saudara. Dan kalau kita mau hidup sebagai gereja yang menang, kita haruslah memulainya untuk menjalani kehidupan gereja yang bijaksana di hadapan Tuhan. Saudara, ada 5 perkara ya yang saya sentuh di sini pada pagi hari ini. Bagaimana kebijakan akan memelihara kehidupan gereja pada hari-hari ini, saudara. Yang pertama, kebijakan tidak menjadikan hidupmu lalai atau alpa. Artinya, kalau saudara hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan, maka saudara tidak akan lalai. Saudara tidak akan alpa dengan hidup saudara. Hal yang kedua, kebijakan akan menjadikan kita selalu berwaspada. Saudara, kalau kita hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan, maka kita akan selalu berjaga-jaga dan berwaspada dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kebijakan tidak menjadikan hidupmu berkekurangan. Saudara, hikmat dan kekayaan Allah akan mencukupkan saudara dan saudari dan saya kalau kita hidup dengan bijaksana di hadapan saudara. Yang keempat, kebijakan menjamin kita mencapai tujuan hidup. Saudara, tidak ada hal-hal dunia yang dapat menjamin tujuan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjamin, saudara. Ya, maka itu kita harus hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Hal yang kelima, kebijakan akan menyelamatkan kita. Ya, dan setiap orang pasti ingin diselamatkan dan masuk surga. Maka itu, saudara, kita harus hidup dengan bijaksana seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, saudara. Maka kita akan diselamatkan dan menikmati janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau simpulkan daripada apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, di mana hikmat kebijakan dunia tidak mampu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Namun masih ada pengharapan di dalam Tuhan jika kita hidup bukan lagi dengan kebijakan sendiri, melainkan dengan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini pertanyaan terbesar yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita,
siapakah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih berjalan menurut kepandaian kita sendiri, ataupun kita mau berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan? Kalau saudara mau berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Ingat apa yang saya katakan. Kebijaksanaan di hadapan Tuhan itu bukan tentang betapa hebatnya kita, betapa luar biasanya kita, ya, tetapi itu adalah tentang hidup yang takut akan Allah, hidup yang mentaati firman Allah, hidup yang mau melakukan kehendak Allah, dan hidup yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini marilah kita hidup sebagai gereja yang bijaksana di hadapan Tuhan. Karena ketika Yesus kembali ke dalam dunia ini, hanya gereja yang bijaksana yang akan diangkatnya saudara. Mari saudara, jikalau pada hari ini saudara masih hidup dengan kepandaian sendiri, dengan kebijaksanaan sendiri, Tuhan berkata, inilah saat dan waktunya saudara kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, saya mau berdoa pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada pada pagi minggu yang indah ini, angkat tangan saudara dan saya akan berdoa untuk setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajari kami tentang kebijakan akan memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada pagi minggu yang indah ini Tuhan, kami mau belajar untuk hidup sebagai gereja yang bijaksana di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami hidup bukan dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, tetapi dengan mengandalkan kepandaian kami sendiri ya Bapa. Maka itu pada pagi ini Tuhan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat dan kebijakan Tuhan akan memenuhi setiap hidup kami, setiap hati kami ya Bapa di surga. Oh Tuhan, pimpin kami, sertai kami, jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang bijaksana di hadapan-Mu, seperti gadis-gadis yang bijaksana ini Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, berkatilah setiap pribadi kami Tuhan. Berkatilah segala usaha mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah apapun yang mereka lakukan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap perbuatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberian-pemberian persembahan maupun persepuluhan yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Biarlah semuanya ini akan dapat diolah, dipakai guna untuk memperbesarkan lagi kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Kembalikan dengan segala berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada minggu ini saudara. Sebelum saya mengundur diri ya, saya mau memberikan kata-kata dorongan buat saudara dan saudari dimanapun saudara berada. Jangan pernah membelakangi Tuhan dalam hidup saudara. Jadilah orang-orang yang tetap menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena di dalam setiap sudut aspek kehidupan kita, Tuhanlah yang mengerjakan hal itu. Nah saudara, sampai kita bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang,
Tuhan Yesus memberkati, ya. Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus melindungi kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.